Sahat MP Sinurat. Dia ini si MP kayak apa namanya ya? Ciut. Si MP ciut karena nengok Sahat ini foto-foto dengan Presiden Prabowo. Ya, jadi begini teman-teman, sebenarnya saya ini tipikal orang kalau ada masalah nggak pernah bawa-bawa orang ya. Tapi dia lupa. Sahat itu siapanya suami saya, aparanya suami saya. Jadi kalau nggak tahu ini diam saja. Tapi nggak apa-apa. Dia ciut loh, dia ciut, nggak berani dia. Tapi gini, aku setuju sama Ito Yuli. Ya, aku juga punya apa namanya ya, punya jiwa yang seperti itu. Kita juga nggak terlalu suka lah ngandalkan orang-orang, ngandalkan di circlean kita siapa, nggak suka lah. Tinggal kita head to head aja lah, bro. Ya, makanya teman-teman doakan saya tidak mau banyak ngomong. Tadi siang sudah sempat ngomong di Bang PG. Mungkin Kak Skala juga siap membantu. Saya berterima kasih banyak buat Kak Skala. Saya mungkin akan akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kebetulan bapak tua saya juga tadi sudah telepon saya. Kita akan berjumpa langsung dengan bapaknya. Kalau memang harus perlu kita jumpai orang tuanya gitu. Karena betul, ini kan bagus. Sudah harus Karena ini sudah bawa ranah keluarga. Kalau dia hanya membicarakan saya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bawa ranah kekeluargaan, besok saya akan terbang. Nanti kapan saya akan terbang saya nggak usah spill. Kalian tunggu saja. Nanti saya mungkin akan live langsung ketemu dengan orang tuanya. Itu yang mau saya sampaikan. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, nggak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya. Makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok, supaya fit terus ya? Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin terbongkar ya kebobrokan dari para pengikut ajaran dari si gondrong ini, teman-teman. Jelas bahwa mereka adalah pengikut-pengikut sibilis. Dari segala kisruh, intrik yang mereka tampilkan di depan publik ini, makin menguatkan bahwa memang ajaran mereka tidak ada yang namanya damai,
tidak ada yang namanya sukacita, teman-teman. Yang ada saling iri, saling bongkar-membongkar, dan saling hujat-menghujat. Belakangan, teman-teman, perseteruan semakin runcing antara Robert Lele dengan Yuli, teman-teman. Entah kenapa ya, Robert Lele lebih memilih menghadapi Yuli dibandingkan dengan herder-herder yang lain. Sofiatul dia skip. Ya, Edis nggak dia urusin lagi sekarang. Malah Yuli yang perempuan ini yang sibuk dia hancurkan dan bongkar-bongkar. Dan kalau pihak Muslim tentu saja jadi penonton yang baik saja ya. Bagaimana kita disuguhkan saling bongkar-membongkar, dimulai dari Yuli yang menipu masalah jam. Terus kedua, Yuli yang suka mengemis donasi, tapi sok-sok mengatakan dia bukan pengemis donasi. Padahal kalau ada yang nyawer gede, langsung, oh iya makasih ya. Oh nanti saya hubungi lewat WA ya. Nanti dibantu-bantu ya kalau ada pelayanan kemana-kemana. Halo? Munafik, teman-teman. Penjilat. Dan memang semua polikardus rata-rata seperti itu. Penjilat semua. Terus yang ketiga, kita juga disuguhkan fakta. Bagaimana Yuli saat ke Manowari ternyata ditemani oleh Bintang Daud di kamar hotelnya. Dan menurut keterangan, mereka bermain catur berdua di dalam kamar. Lantaran kalau main di luar nanti diganggu. Main di luar nggak konsen. Jadi mainnya di dalam kamar berdua, teman-teman ya. Luar binasa sekali. Terus, kita juga disuguhkan data oleh Robert Lele, sebuah chat tentang ajakan jilat-menjilat antara Yuli dan pria yang masih disembunyikan namanya. Ini mengerikan, teman-teman ya. Jadi ada ajakan untuk VCS. VCS, teman-teman. Jadi memang VCS ini sangat melekat dengan para polikardus-polikardus. Entah kenapa yang ada di otak mereka, kalau nggak hujat Islam, selangkangan, dan uang donasi. Selalu seputar antara tiga hal tersebut. Selangkangan terus. Coba lihat. Kalau mereka bertanya kepada pihak Muslim, yang ditanya selalu seputar selangkangan. Karena mereka bingung gitu. Yesus nggak mengajarkan selangkangan. Tapi entah kenapa otak mereka selangkangan terus gitu. Jadi mereka bingung kan? Mau belajar sama Yesus, nggak ngerti pula Yesus selangkangan ini. Udahlah. Belajarnya apa? Saling memandu. Saling praktek saja. Langsung di lapangan untuk ngecek bagaimana yang namanya selangkangan itu. Itulah kenapa banyak sekali penginjil-penginjil, pendeta-pendeta itu tersandung kasus selangkangan ini. Dan Yuli, teman-teman, aduh, kasihan ya, dibongkar habis-habisan. Dan tentu saja bukan Yuli namanya kalau tidak memberikan perlawanan. Pak Bom-Bom yang gitu gendut, gitu besar saja, dia buat KO. Dia buat terdiam, teman-teman. Didatangi rumah Pak Bom-Bom. Apalagi cuman Robert Lele, teman-teman. Jadi Yuli berencana mendatangi Robert Lele beserta keluarga besarnya. Jadi Yuli bilang dia punya saudara, keluarga di NTT yang rumahnya cukup dekat dengan kantor Robert Lele. Dan keluarganya sudah mulai mencari tahu siapa Robert Lele ini. Siapa bapaknya, mamanya, ya, keluarganya. Dan mereka akan ditarik. Bayangkan, teman-teman ya. Bermasalahnya sama Robert Lele, tapi bapaknya Robert Lele yang dicari nih, sama Yuli. Nggak tahu mau diapain bapaknya Robert Lele nih. Apakah mau dijilat juga? Ya saya nggak tahu ya. Karena kalau dari chattingan yang dikasih nampak Robert Lele kan, Yuli ini bisa menaklukkan orang dengan jilatannya gitu. Dengan jilatannya. Dia saja takluk, teman-teman. Jadi bapaknya Robert Lele mau dicari nih. Ngeri ya. Dan biasanya Yuli itu cukup berani, teman-teman. Karena kita udah lebih tua juga dari dia. Nah, kalau misalnya MP seperti ini, ya memang dia mau cari masalah. Dan masalah itu dia dapatkan sekarang. Ya, teman-teman. Jadi harus pintar kalau sudah ngetem di room herder. Kalau Kakak Reda udah ngomong, itu kan nggak mungkin juga dia Kak Red itu memberitahu sedetail-detailnya. Yang penting kita sudah mengerti dan paham.
ya. Kalau tadi teman-teman bilang, Yuli, kalau ada yang bilang, oh udah singgung-singgung gini, nggak apa-apa, kan udah saya bilang tadi. Udah itu urusan saya mulai hari Senin ini gitu loh. Jadi teman-teman lanjut aja, perhatikan kalau memang mau memantau silahkan monggo. Ya. Tapi ingat kita ndak usah terprovokasi dengan kata-kata dia. Dia sudah selesai teman-teman, sudah tutup buku dia. Ya. Oke, lanjut Kak. Salam Yuli ya. Salam Kak Salam. Ya, teman-teman terima kasih kalian atensinya tuh. Saya lagi ibadah sama Pak Yusuf Manubulu, tiba-tiba ada yang bilang Yuli dibahas. Teman-teman, sudah saya sampaikan tadi ya. Mungkin kalau Kak Skala memang siap membantu, saya sangat berterima kasih Kak Skala. Saya dan pihak keluarga besar juga besok akan menyelesaikan secara kekeluargaan, akan datang ke sana bersama keluarga besar saya. Saya langsung datang ke sana. Jadi, tapi kalau Kak Skala siap membantu saya sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih sekali ya, karena saya bisa pastikan chat-chat yang beredar itu saya nggak pernah sealai itu. Saya juga nggak pernah typing YANK. Usia saya 33 tahun teman-teman ya. Panggilan sayang saya sama suami saya itu Hasian. Nggak ada yang itu. Kalaupun seandainya di framing ada apa, teman-teman doakan saya saja supaya saya kuat. Nanti saya sudah tiba di sana, saya bakal sampaikan di di Komal. Saya akan selesaikan secara kekeluargaan. Saya tidak akan pernah membahas nama dia di Komal, tetapi kalau Bang PG, Bintang akan ini, saya minta tolong satu kali sama teman-teman, doakan saya saja. Ya, karena keluarga besar saya juga besok keluarga besar juga sudah mencari tahu ya bagaimana beliau, karena beliau juga sudah bawa-bawa kesukuan, bawa framing tentang suami saya yang memang suami saya itu tidak seperti apa yang dikatakan dia gitu. Tapi kebetulan ini tadi sebenarnya saya janji sama teman-teman suami saya bakal saya ini, cuma dia belum pulang, nanti saya bakal sampaikan di Komal ini. Teman-teman ya, saya juga harus menjaga perasaan suami saya gitu, Ya, Jadi setuju. Dengar dulu Kak, dengar dulu itu Yuli, dengar dulu Kak Reda juga dengar ya. Memang betul tadi kata Kak Skala. Sebenarnya MP ini receh lah ya. Aku dari tadi dikirimin video ininya ya, live streamingnya ya sama kawan-kawan kita. Nah, disinilah pinternya ya kan. Ini bilang pinter-pinter bodoh gitu kan. Kalau mau nyinggung orang, gak usah pakai dongeng bro. Gak usah pakai cerita fiktif gitu. Dan memang benar yang itu Yuli bilang. Itu chat-chatnya semua. Aku bisa bikin 1000 chat begitu bisa. Serius. Bisa. Cuman karena dia sudah lapisi itu dengan cerita dongeng, fiktif belaka, gimana ini omong kosongnya supaya laku, ya kan? Nah, dibuatlah seperti itu sedemikian rupa dan ternyata ya memang kelasnya paket C nampak lah, ya. Kelasnya paket C, kelasnya SMA di PKBM nampak lah, kelihatan lah, ya kan? Nah, terus aku lucunya gini. Ketika dia menunjukkan foto-foto itu Yuli nikah, ya, yang didatangin sama Sahat, Sahat MP Sinurat, ini si MP keo apa namanya ya, ciut. Si MP ciut karena nengok Sahat ini foto-foto dengan Presiden Prabowo. ya, jadi begini teman-teman, sebenarnya saya ini tipikal orang kalau ada masalah nggak pernah bawa-bawa orang ya. Tapi dia lupa Sahat itu siapanya suami saya, aparanya suami saya. Jadi kalau nggak tahu ini diam saja. Tapi nggak apa-apa. Dia ciut loh, dia ciut, gak berani dia. Tapi gini, aku setuju sama itu Yuli. Ya, aku juga punya jiwa yang seperti itu. Kita juga nggak terlalu suka lah ngandalkan orang-orang, ngandalkan di circlean kita siapa, nggak suka lah. Tinggal kita head to head aja lah bro. Ya, makanya teman-teman doakan saya tidak mau banyak ngomong. Tadi siang sudah sempat ngomong di Bang PG. Mungkin Kak Skala juga siap membantu. Saya berterima kasih banyak buat Kak Skala. Saya mungkin akan akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kebetulan bapak tua saya juga tadi sudah telepon saya. Kita akan berjumpa langsung dengan bapaknya. Kalau memang harus perlu kita jumpai orang tuanya gitu. Ya, karena betul, ini kan bagus. Sudah harus karena ini sudah bawa ranah keluarga. Kalau dia hanya membicarakan saya,
nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bawa ranah kekeluargaan, besok saya akan terbang. Ya nanti kapan saya akan terbang saya nggak usah spill. Kalian tunggu saja. Nanti saya mungkin akan live langsung ketemu dengan orang tuanya. Itu yang mau saya Ya. sampaikan. Ya, bagus, bagus. Gini aja itu Yuli. Ya, oke. Tadi Kak Skala bilang kalau MP tutup buku lah. Ya memang receh lah si MP ini kan gitu. Tapi maksud aku gak ngerti Kak Skala tutup bukunya gimana kira-kira? Apakah ada tindakan di belakang layar? Kak Reda atau Kak Skala Ya, yang ini yang jawab? tutup buku ya karir dan hukum. Itu dia. Kalau sama saya itu di penjara. Begitu. Oh, Oke. oke. Makanya teman-teman, saya minta tolong kalau seandainya dia benar-benar nge-publish semua tentang foto-foto suami saya atau apa, tolong screenshot lengkap kirim sama saya. Sudah. Nanti Oke, saya sudah kirim. ya. Oke. Nanti saya Baik. kirim. Jadi kita bakal proses kalau memang tidak ada perdamaian, tidak ada permintaan maaf, kita akan proses secara hukum di Polda NTT. Itu aja. Iya, oke. Yuli. Bagus. Ya. Kalau mau berangkat ke sana jangan kasih tahu kapan-kapannya. Aman. Besok usaha apa nggak usah dikasih tahu. Aman teman-teman, aman. Kali ini saya ingat teman. Iya. Jadi ini aku mau bersabda dulu ini sama si mata picek ini ya. Gak apa-apa ini kali ini aku bersabda. Ya. Buat kau mata picek. Ya. Dengar kau mata picek. Dia lagi live dia itu kan. Nganuin si Ya, Uli lagi juga live dia. lagi live. Ya dengerin kau mata picek. Sadar diri kau tahu diri. Kau bongkar-bongkar semua. Ya suami si Yuli. Ya kau bongkar-bongkar di situ. Kau pikir kita nggak tahu nih si Yuli siapa? Ah? Kau pikir kita nggak tahu ini? Mau suku apa dia kita nggak tahu? Emang dia harus semua mau dikasih tahu keluarganya, suaminya di publik seperti itu. Buka otak kau. Hah? Lihat tuh si RK selama ini yang kita tahu dia lajang, nggak ada istri. Emang dia ngaku punya istri? Ah? Tapi setelah dia punya kasus, baru dia ngaku dia punya istri. Nah, selama ini kita juga si Edis kita nggak tahu dia punya istri. Akhir-akhir ini kita tahu. Jadi itu hak mereka, nggak perlu kau usil. Itu hak mereka. Itu bukan hal yang ibaratnya yang memalukan. Paham gak kau? Hah? Dan si Yuli ini memang suaminya orang Batak. Ya, walaupun si Yuli orang NTT, kita sudah tahu itu. Tapi kau harus tahu di adat Batak itu, kalau suaminya mengambil istri orang lain, mau itu orang Jawa, orang NTT, orang apa, itu sudah disahkan dalam adat orang Batak, mangain boru. Mertuanya itu mangain boru, diambillah boru tulangnya, dia dibikin marganya. Paham gak kau? Jadi kalau dia membawa-bawa marga Batak itu memang harus. Karena dia sudah disahkan menjadi orang Batak. Dia membuat pesta besar untuk membuat marga itu. Paham gak kau? MP mata picek. Dan itu dia wajib harus membawa marganya yang sudah dibikin itu. Harus wajib. Biar paham kau. Kalau justru dia nggak membawa marganya Batak itu berarti dia malu menjadi orang Batak. Itu justru itu dia yang salah. Biar paham kau. Ya. Jadi kalian jangan kalian anggap itu mentang-mentang si Yuli selama ini bukan dia mengaku orang Batak tapi dia sudah menjadi orang Batak. Itu wajib dia harus diakui marganya. Kemanapun dia pergi harus bawa-bawa marga itu karena dia sudah disahkan. Paham nggak kau mata picek? Pengacara pengangguran, gak ada malu kau ya. Kita juga tahu selama ini si Yuli. Biar paham kau. Ya, jangan kalian pikir ya kalian yang mendengar-dengar ini, yang penonton juga yang ada si mata picek, si mata apa itu, si buta itu bukan suatu suatu apa ya yang memalukan buat adat Batak. Biar tahu kalian, kami ini orang Batak asli.
Memang harus itu, dia sudah disahkan sebagai orang Batak, suaminya orang Batak, diambil dia menjadi boru Batak, dibikin marga, itu memang harus dibawa-bawa biar kemanapun, harus diakuinya. Sama seluruh orang, harus itu diakuinya marganya. Bahwa dia sudah menjadi orang Batak. Justru kalau dia tidak mengaku, tidak dibawa marganya itu, berarti dia salah. Dia malu menjadi orang Batak. Itu biar tahu kalian ya. Jadi jangan kalian, oh si Uli mengaku orang Batak, oh si Uli begini begono. Itu dia nggak lihat mata kau itu. Dia sudah pesta adat itu. Membuat marga itu. Coba Itu tanya adat ini Batak. aja, Kamwat, bentar. Itu kan Bang RK nikah tuh sama orang Batak. Coba tanya baru Bataknya itu kemarin waktu nikah itu mangain anak enggak? Harusnya Bang RK juga punya dia marga kalau dia nikah dengan orang Batak Ya dan itu sudah makanya. Belum tentu, belum Kita tentu juga juga, nggak tahu belum itu, tentu belum juga. tentu dia- Toh, belum tentu belum dia tentu dibikin juga. marga itu. Karena belum tentu diadati kan. Kalau Iya. kalau si RK itu diadati baru dia mangain. Iya. Tapi kalau si Dia RK belum nggak tentu diadati secara nggak mangain adat. itu. Sama Belum dengan tentu anak secara aku. adat dia itu. Mawar. Kalau dia nggak secara adat, belum ada marganya itu. Jadi Mawar. nggak sah dia. Tunggu dulu. Aku, menantu aku orang Kalimantan, mangain ku bikin sama edaku. Ya iya, jadi itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa dalam adat harga Batak itu. purba. Udah itu menantu aku yang bule itu ku bawa ke rumah tulangnya anakku jadi boru sinambela. Kenapa rupanya? Apa dipersoalkan rupanya? Iya, jadi ini si mata pisau, nggak ada kerjaan si mata picek ini, si pengacara pengangguran, beraninya sama perempuan, pakai daster kau mata picek, pakai daster kau lebih baik. Nangadong-adat si Picek. Kau tuh nggak ada adat kau, nggak tahu adat kau. Kalau kau tahu adat Batak kau pasti. Nangadong otak. Nangadong otak dia. Ya memang otaknya nggak ada. Ya itu suatu kebanggaan kalau si Yuli bawa marga itu suatu kebanggaan. Biar tahu kalian, justru dia kalau nggak bawa marga yang sudah disahkan dia itu, justru dia salah di situ. Itu biar kau juga tahu Yuli. Jangan kau takut-takut, jangan kau segan-segan. Ya. Jadi Bawa begini marga itu teman-teman memang ya. harus kau bawa, karena kau sudah disahkan diadatkan. Jadi begini. jangan- Jadi gini juga Kak Mawat. Dengar teman-teman yang di bawah semua ya. Nggak semua yang aktif di TikTok ini mau mengungkapkan keluarganya, jati dirinya siapa. Nggak semua teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat Bang Edis TV, siapa sangka Bang Edis TV itu sudah menikah, sudah punya anak. Siapa Iya. sangka? Nggak ada yang sangka. Makanya orang Kenapa? Karena semua yang aktif, semua yang aktif di TikTok ini berhak melindungi pribadinya, berhak. Dan tidak ada satu orang pun di TikTok ini yang boleh kepo sama pribadi orang. Serius. Kecuali kalau yang bersangkutan membuka data pribadi keluarga atau dirinya sendiri, itu nggak ada masalah gitu. Saya terus terang sampai saat ini Kak Reda, semua di circle herder ini nggak ada yang tahu nama asli saya siapa, nggak ada yang tahu nama asli Bang PG siapa. Tapi Saya apa tahu yang kalau si Peggy mah gua tahu. oh ya, kalau saya nggak ada yang tahu, ya kenapa? Itu hak saya, Aku tahu. itu hak saya gitu. Aku tahu. Iya, jadi- Namamu Ombus-Ombus. Enggak, namanya Jadi Tapi gini gini. Saya menyelipkan satu nama pribadi saya di salah satu akun saya. Gitu. Itu clue. Itu clue. Tapi kalian mau kepo silakan kepoin. Tahu sendiri kan? Akun saya ada berapa kan? Banyak kambing, tahu. Namamu kambing, God. Lanjut. Jadi itu Ya, kan, nanti kalian jadi nanti jangan dulu, nggak apa-apa. Kak Mamat, aku mau turun soalnya aku sementara kuliah nih teman-teman ya. Jadi saya cuma mau sampaikan sama teman-teman, apapun yang disampaikan sama dia, tolong simpan bukti baik-baik. Tunggu. sama saya. Ya. Tunggu toh, bentar toh. Oke. Sedikit gue buka kuliah ya. di dia Sedikit- lo, the good kau ini ya. Iya, sebentar, sabar dulu. Bisa sambil jalan itu. Enggak, ku buka dulu satu aja tadi yang dia bahas. Karena ada tadi receh-receh.
WA-nya itu kan. Jadi Ya, spill aja, nggak apa-apa. Spill aja. salah satunya katanya gini, lihatin yang bawah dong katanya, lihatin yang bawah dong, receh kan. Emang memalukan. Dan kalian Otaknya itu memang ngeri kali ya. Bujas sekali otaknya itu memang. Nggak. jadi gini. Iya, kalau Jadi gini bencet begitulah, jadi bencet. gini, Kak Mawat, dengar Kak Mawat. Jadi gini, kan dia kan supaya terlindung dari hukuman kan, dari tuduhan kan gitu kan. Kalau jadi dia buat itu tadi cerita kayak fiktif belaka gitu kan. Nah, dia buat namanya Romeo dan Juliet kan gitu. Jadi ini yang di-spill dia isi WA kan gitu. Buka. Silakan. Buka aja kan, si Degot ini lama banget. Bukalah bro. Tunggu. Kalau saya nggak melakukan itu, silakan ditunjukkan aja. Bintang, aku sampai kuliah, aku lagi mandi kan, kau bilang liatin yang di bawah lo dong, kulihat yang di bawah apa? Kamar mandi. Memang Liatin yang di Emang bawah. lah mbak ini, Mbak. memang Masih tetap seperti yang Mama. biasa, nggak berubah pikirku. Teman-teman, saya kalau mau berbuat jahat sama seperti dia sangat bisa. Saya Iya, betul. adik laki-laki. Saya tidak mau adik laki-laki saya diperlakukan sejahat itu. Makanya saya tenang saja. Saya memilih diam itu, di balik diam saya itu dia mau saya menangis, mewek. Saya sudah bilang hati saya ini udah kayak robot. Kamu bikin saya kayak apa, kayak malu? Nggak akan saya ini teman-teman. Jangan berharap Besarin. menetes. Besarin aku. Inilah WA murahannya siapa? Si MP ya. Besarin aku, Bang. Aku Bang PG. Nih. Kaleng-kaleng. Nih. Astaga. Enggak, dia potong. Enggak, makanya aku bilang itu Yuli. Makanya aku bilang 1000 kayak gini bisa aku bikin. Iya, 1000 aku juga begini bisa aku bikin. Aku juga gampang. Cobalah. Aku bikin aja Bisa HP aku bikin. yang satu lagi ini pura-pura WA. HP satu lagi ini pura-pura WA. Bisa aja aku bikin gitu. Bisa. Makanya kan aku bilang aja aku bikin kayak gitu. Gampang. dengar dulu. Mantap picek. Murahan Dengar dulu. Inilah kualitas paket C gitu loh. Ya, yang iya. berasa pintar itu tadi, padahal bodoh. botol. Ini lagi satu lagi. Iya, jadi ya udahlah ya. Kalau masih ada yang percaya silakan lah ya. Nih. Udah kehabisan Coba. apa dia? Udah kehabisan bahan dia, Iya, bahan kehabisan ini. bahan dia. Ayo, nih. Ayo aku jilat tengok. Tuh apa? Astaga, murahan. Aduh. Ternyata ini manusia rendah. Manusia rendah kau, mata picek. Begini ya, saya mau menyampaikan terima kasih kepada timnya Mata Pisau ya. Itu postingannya Bang Sahat itu udah 4 tahun yang lalu. Tapi kalian niat banget scroll sampai itu. Ya begitulah orang pengangguran, Yuli, pengangguran. Begitulah pengacara pengangguran. Ya udah. Ada. Ini postingan Bang Sahat. Ini postingan Bang Sahat ini. Close aja bintang, close aja kan. Cantik. Murahan banget kau mata picek. Ya. Udah nggak ada bahan. Puji Tuhan, Tuhan sayang sama Ini- saya, ya. Tuhan sayang sama saya. Saya diberikan suami yang baik, suami yang tidak pernah Amin. melakukan KDRT, suami yang bertanggung jawab atas kehidupan istrinya, suami yang menafkahi bukan minta-minta, apalagi saya yang mendanai dia. Ini wajah yang sok pintar itu. Manusia rendah, manusia murahan. Kasihan kau mata picek kasihan kau. Pengacara pengangguran pakai C. Aduh, pakai C. Tapi dengar dulu Kak Mawat. Aku dalam hatiku tadi gini kan, bodohnya kami 2 jam nengokin dia hanya Saya itu lucunya tuh gini bintang, kok penontonnya percaya gitu loh typingan. Iya makanya gue. Tapi penontonnya itu kan
tahu penontonnya siapa Kak Mawat? Tahu penontonnya siapa? Si John Rambo, si Siti Beriman. Orang-orang kumpulan mereka semuanya kan? Ya, yang ya, Pak, pau-pau, circle-nya mereka lah itu, circle Iya, tuh, mereka, aku circle mau si sampaikan. Babon. Aku mau sampaikan sama abang yang di sana yang paling bodoh, sorry, yang paling pintar. Paling pintar, paling pintar. Ya, paling yang pintar. paling berprestasi. Paling Hati-hati. botol gitu Yuli, nggak sudi bilang pintar botol gitu aja. Hati-hati ya. Anda berarti posting foto Sahat. Sahat tidak terlibat loh. Nanti kalau Betul, Sahat laporin betul. kamu, Sahat bukan orang ece-ece. Nanti kamu cek siapa personality dia itu. Jadi enggak apa-apa, lanjutkan saja. Saya bukan tipikal perempuan yang apa ya, santai saja teman-teman. Saya cuma minta tolong. Kasihan deh lo, mata picek. Ih, Gak apa-apa. orang pengangguran, si paket C pengangguran. Ku bikin dulu Jangan-jangan sama jangan-jangan ijazah sarjanamu itu kau beli. Ku bikin Jangan-jangan dulu ijazah. sama abangmu. Sayang, godain kita dong. Sudah lama nggak disentuh. Ayo PC Bobo, gitu kan tulang. PC Bobo, ayo gitu. Pingin kumisnya itu merayu-rayu adek. Ya Francisca bikin WA kayak gitu biar disepil nanti sama si mata picek. Oh Kak Francisca nih selingkuh, bilang yayang. Ada chatnya bilang yayang sama suami orang, biar begituin nanti. Nanti mau bikin gini. Halo sayang, adek sudah review belayanmu dek. Belayan abang untuk Gak cocok dan tulang. Gak cocok. Yang cocok si PG, yang cocok Bang PG, yang cocok Bang PG. Anjay. PG mah anjay. bukan. Yang cocok tuh Bang PG. Teman-teman kumisnya bang. Oh my god. Ini yuk, kalau memang keluarga nggak apa-apa, lanjut keluarga. Soalnya MP udah saya senggol ke sana, ke MUI dengan cybercrime. Jadi Yuli kalau mau menyelesaikan keluarga nggak apa, lanjut aja Yul. Ya, Ya Yul, lanjutkan Yul. Jangan ragu-ragu Yul. Ya. Tanah Manokwari saja Yuli injak, apalagi tanah NTT, tanah kelahiran bapaknya Yuli nggak Iyalah. mungkin Yuli nggak berani injak. Ya. Soan ini mulut besar ini sebences ini, mulut perempuan nih. Suruh pakai daster ini orang. Nah, Jadi ketika berani, saya kadang itu bingung ya, seorang pengacara tapi nggak tahu lidik-lidik seperti itu. Tapi tidak apa-apa, lanjutkan saja karena saya tahu. Saya juga kadang tuh saya bingung teman-teman. Apa yang menyebabkan dia sampai berbulan-bulan membahas saya gitu. Sementara setiap saya bikin komal, jangankan menyebut namanya, mengingat dia aja aku nggak mau loh. dia itu tergila-gila sama kau Yuli. Coba Tergila-gila coba sama kau kamu. coba kau lihat samping kananmu itu, dia sedang menatapmu itu Yul. Coba kau tengok. Iya. Kanan. Kau Dia lihat kanan melirik Yul. tuh Yul, melirik itu. Mau bilang gitu tadi Tege. Dia heran. Loh, Dia- kok masih dia bisa kan senyum-senyum ini anak perempuan. gitu kan? Gak malu Kok masih gitu loh. tertawa riang dia ini anak gitu kan? Pengen Gak ada kepancing malunya kuliah beraninya siap sama SMP ini perempuan. memang, loh. Astaga. Ya. Dan saya mau Muka-muka sampaikan kondo. teman-teman ya, ini 400 mata memandang, saya bakal menunjukkan orang NTT itu menyelesaikan permasalahan bukan dengan kekerasan. Yes. Bukan dengan mulut keras dan berkata bahwa itu tradisi orang NTT. Tidak seperti itu. Iya. Jangan pernah membawa suku NTT ya. Hari ini saya berbicara karena dia sudah lari jauh sekali. Oh, saya orang NTT. Jadi biasa saya marah-marah tapi hati saya Jadi tulus. bawa Tidak ada suku orang NTT dia tidak ya. seperti itu. Itu dia Tidak ada. preman bawa NTT. Lu tuh mulut preman, kelakuan kau preman, pemabuk, peminum. Nah, kau preman bukan orang NTT asli. Kelakuan orang NTT bukan begitu. Orang NTT itu Bye-bye ya baik. orang NTT, setahu aku, Ah. temanku. Ya, jadi Kalau Kalau kita Toraja bye-bye. itu di mana? Toraja itu di mana Yuli? Sulawesi kalau nggak salah. Nah ini kan sudah jelas ya, saya sudah dapat screenshotannya dia mengenai foto-foto sama ini. Ini kan semua jelas dari akunnya Mata Pisau. Jadi ini bisa kita bisa selesaikan teman-teman. Ya, jadi aman lah itu. Teman-teman minta tolong doakan saja. Hari ini saya Iya, bakal iya, telepon keluarga besar, kita akan selesaikan semuanya. Karena pihak keluarga juga kan nonton seperti itu. Jadi kita akan selesaikan secara kekeluargaan.
Iya betul, jangan ragu, lanjutkan. Oke. Jangan takut hanya dengan seorang pengacara pengangguran si mata picek yang bisanya apa mungut-mungut koin, mandi lumpur. Dan harusnya dia Nantulang, tunggu, bentar. Nantulang Francisca. Apa? Nantulang Francisca. Kaya. Barusan si mata picek bilang terima kasih Ibu Francisca yang sudah memberikan nomor PG sama mata picek. Benar gak tuh Nantulang? Emang iya? Nggak ada. Sumpah. Barusan dibilang ya. Nggak ada. Mau mengadu domba. Ada ya. Aman ya. Anjar ya, picek. Screenshot ya WA-nya. Screenshot ya. Oke. Pak Bom aja yang begitu besar, terus juga sudah sesumbar, kalau Yuli datang, langsung akan dijemput di bandara, dan langsung akan diarak dengan hukum adat, itu aja masih berani Yuli datangi teman-teman. Padahal Pak Bom sudah sesumbar, sudah duluan mengancam. Apalagi Robert Lele, yang kita lihat secara postur badan lebih kurus, lebih kecil daripada Pak Bom teman-teman. Dan Robert Lele juga tidak ada mengancam, tidak ada mengatakan dia punya kenalan atau apapun ya. Apalagi Robert Lele juga takut dengan saudara dan kenalan dari suaminya yang dia sebut sebagai Pak Sahat ya. Pak Sahat ini adalah apara dari suaminya dan merupakan orang yang cukup dekat dengan pejabat-pejabat penting di Indonesia. Nah, ini membuat Robert Lele nampaknya akan ciut teman-teman. Jadi sudah dalam pantauan Yuli dan keluarga, siapa keluarga Robert Lele, siapa saja kenalannya, dan apa yang bisa mereka lakukan kepada Robert Lele. Ini kita tunggu teman-teman ya. Jadi kita dengarkan dulu bagaimana ancaman yang nyata dari seorang Yuli ini ya, Panglima herdernya Edis. Senggol dong gitu ya. Ya teman-teman sudah saksikan, dan sebenarnya saya agak pusing nih teman-teman ya. Yang pertama karena sudah jam segini, jadi ini jam-jamnya kepala oyong. Kalau kalian nonton ini malam teman-teman, tapi ini saya buat sore. Jadi entah kenapa nih udah berkunang-kunang di kepala saya. Terus yang kedua teman-teman, buat kalian ketahui, inilah ngerinya para polikardus itu. Mereka nggak segan-segan main kekerasan, mereka nggak segan-segan mendatangi kalian, mereka nggak segan-segan menggunakan kekuatan. Sadis mereka teman-teman. Bayangkan ya, Robert Lele di rumahnya saja berani mau didatangi oleh Yuli, seorang wanita yang notabene adalah herdernya Edis. Apalagi kalau muslim teman-teman, habis kita teman-teman. Itulah saya bilang, seandainya mereka yang pegang kendali, nggak tahulah bagaimana nasib kita ini. Sedangkan sekarang saja kita itu bisa terzolimi di negeri ini. Betul nggak? Coba kita lihat. Mereka menghujat dengan bebas, seperti tidak tersentuh oleh hukum. Tapi kalau kita dikit-dikit dilapor. Karena apa? Karena mereka merasa mereka yang punya negeri ini. Mereka yang punya power di pemerintahan gitu kan. Jadi sekali lagi teman-teman, semoga lewat video ini kalian bisa melihat bagaimana kengerian yang nyata dari para laskar Polikardus ini. Terus di sini Yuli juga sudah melibatkan keluarga besarnya dan juga akan melibatkan keluarga besar Robert Lele. Bapaknya yang akan dicari teman-teman. Ini mungkin karena terinspirasi hukum dosa waris teman-teman. Jadi mereka mungkin berpikir, ya kan di agama kami dosa waris. Jadi Robert Lele berdosa, ya bapaknya juga harus mewarisi dosa tersebut. Adiknya juga harus mewarisi dosa tersebut. Jadi sekeluarga akan ditarik. Kalau perlu dieksekusi oleh Yuli ini. Dan dia keceplosan bilang bahwa besok dia akan berangkat ya. Terus dia ralat dan kemungkinan besar memang besok Yuli akan ke NTT. Jadi Robert Lele harus segera bersiap. Kalau bisa jangan sampai kecolongan seperti Pak Bom. Jangan sampai Yulinya sudah kepalang di depan rumahmu dan kamu terkejut, kamu nggak ngerti harus apa. Saya yakin nih teman-teman,
Kalau Robert Lele nggak mempersiapkan diri, habis dia. Habis dipermalukan. Di situ Yuli akan membongkar, akan mengorek siapa Robert Lele, siapa saja korban penipuan, siapa saja perempuan-perempuan yang pernah jadi korban dia. Karena menurut informasi, Robert Lele ini sangat suka kumpul kebo. Jadi Yuli akan membalikkan semua omongan Robert Lele yang ditujukan kepada dia kembali ke Robert Lele yang masalah menjilat gitu kan. Dikatakan Yuli suka menjilat bawah, teman-teman. Wih, ngeri. Maka Yuli akan mencari bukti perempuan-perempuan mana saja yang pernah dijilat oleh yang namanya Robert Lele ini. Terus yang kedua, skandal-skandal gitu kan. Bagaimana foto Yuli yang pakai bikini, lagi pegang rokok, lagi minum bir, itu duluan disebar, terus dibalas juga oleh Yuli ya. Foto Robert Lele yang lagi pesta mabuk-mabukan. Dan itu diakui. Dia katakan bahwa orang Kristen memang seperti itu, tradisinya mabuk gitu kan, dan diketawai oleh semua orang. Sejak kapan gitu? Kita boleh minum tapi nggak boleh mabuk. Ini gimana sih gitu? Kok malah jadi mabuk gitu? Kalau udah mau mabuk, tampar-tampar dulu dong muka kamu, siram, celupkan ke air gitu kan, baptis dia dalam nama gitu kan, supaya nggak mabuk gitu. Karena kalau mabuk dosa. Kalau nggak mabuk boleh minum seberapa banyak pun. Jadi gitu. Dan ini akan seru teman-teman. Nggak ada yang lebih menarik selain di bulan Ramadan ini, sambil nunggu buka, nonton Polikardus baku hantam. Luar biasa dan nikmat sekali teman-teman. Nikmat sekali bagaimana pembalasan Allah kepada orang-orang kafir laknatullah ini. Bagaimana mereka-mereka ini yang sibuk menghujat Islam, sekarang menjadi sibuk saling cakar-mencakar, saling gigit-menggigit teman-teman. Kita tahu ya, bagaimana Yuli ini berhasil memurtadkan beberapa orang dengan bujuk rayu yang luar biasa sadis, karena memang dia punya kelebihan di situ. Dan kita akan melihat juga bagaimana penampilan dari suami Yuli ya, yang selama ini dia sembunyikan, dia tutupi, akhirnya terbongkar ke publik bahwa dia sudah punya suami, dan suaminya selama ini juga kurang dikenal dan nggak aktif mungkin ya. Karena Yuli sampai ke Manowar itu sendirian, dan itu suami seperti apa gitu yang membiarkan gitu. Saya sampai bingung juga ya. Biasa kan suami itu kalau istrinya ke daerah-daerah yang cukup rawan, jauh gitu kan, ditemani dong. Seharusnya ditemani. Tapi coba lihat. Ya, tapi coba lihat ini teman-teman. Dibiarin. Ada apa? Ada apa gitu kan? Oke. Dan kita akan saksikan keseruan tersebut di episode berikutnya. Untuk itu jangan lupa stay tune teman-teman dengan cara diaktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga disiapkan cemilan dan minuman terbaik supaya tambah seru nontonnya teman-teman. Jadi jangan lupa dibeli Maudi Madu. Link pembelian sudah ada di deskripsi video, karena dengan membeli Maudi Madu kalian sudah membantu perjuangan kami secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Dan sebenarnya banyak sekali yang mau saya lakukan, tapi terkendala ya karena baru pindah, terus jauh. Tapi kalau dibilang nanti alasan lagi gitu ya. Tapi kita akan upayakan yang terbaik teman-teman. Jadi mohon doanya, dan jangan lupa juga disupport usaha-usaha kita teman-teman, supaya kita makin bisa bergerak melawan Polikardus-Polikardus yang unyu-unyu, lucu-lucu, dan sangat membagongkan dengan cerita-cerita perzinahan mereka ya. Udah tukang makan duit, berzina lagi, waduh, komplit mereka teman-teman. Tapi bagi mereka memang dosanya sudah ditebus. Karena dosanya sudah ditebus, mereka berpikir mereka bebas melakukan apapun. Coba lihat Edis, Sofiatul ya. Mereka ini kan berpikir bahwa wah kita sudah ditebus, udah kita buat Cina saja, yuk kumpul kebo gitu kan. Trisam. Wih, gas trisam teman-teman. Sofiatul, Edis. Aduh. Jadi batuk teman-teman. Aduh. Ya. Mungkin itu aja. Ya, sudah jam 5 di sini. Saatnya kita cari bukaan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.